Ya. Dan daun palem ini, saudara, di tangan mereka, daun palem ini, kita membayangkan satu keindahan yang luar biasa, yaitu menjadi lambang perdamaian, kebahagiaan, coba Wahyu 21 ayat 9, baca. Saya sedang mengcover kitab Wahyu, poin-poinnya yang penting. Saya harap jemaat sabar, jam 6 kita selesai. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Saudara nanti akan jadi mempelai anak domba. Belum jadi istri. Mau menikah dulu. Mempelai anak domba. Ayat 10. Lalu di dalam apa? Bukan daging. Dalam roh. Ia membawa aku ke atas sebuah gunung lah gitu. Daud bilang pertolonganku dari gunung. Sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Bukan Yerusalem yang di Israel sekarang, bukan. Yerusalem sorgawi, yang turun dari sorga, dari Allah. Itu adalah saudara dan saya, yang disebut turun dari Allah itu dihiasi, dilengkapi dari sorga. Dihiasi, dilengkapi dari sorga. Saudara yang kurang, Tuhan lengkapi. Saudara yang kurang, Tuhan lengkapi. Saudara yang penuh kecemasan, Tuhan tambahkan imannya. Tuhan yang penuh, saudara yang penuh dengan kekhawatiran, Tuhan memberikan ketetapan hati. Semua dilengkapi oleh Tuhan. Apa yang kurang sama kita, apa yang kurang sama kita, apa yang kurang sama kita, Dia lengkapi. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Gereja disebut kota juga. Dia disebut wanita, tapi dia disebut kota juga. Yerusalem sorgawi. Nah, saya kalau udah khotbah suka lupa waktu. Ya, coba jarumnya dimundurkan lagi ke jam 5. Sampai di sini dulu. Kita lihat Galatia 4. Yang sudah dapat Galatia 4 bilang haleluya. Yang belum bilang amin. Kita baca ayat 21. Katakanlah kepadaku, hei kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham punya 2 anak? Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Barusan tadi kita sudah bicara tentang daging tidak ada gunanya. Menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah satu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai.
dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab. Makanya menurunkan agama Islam. Tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, nggak ada bedanya. Yahudi yang sekarang tuh yang di Yerusalem yang suka shalom, shalom, itu sama orang Arab. Assalamualaikum, sama. Nggak ada bedanya. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem sorgawi. Yerusalem sorgawi yang tadi turun dari sorga dihiasi oleh Allah Bapa adalah perempuan gereja yang merdeka. Sarah yang merdeka, sah. Dan ialah ibu kita. Ibu kita tuh bukan Kartini, tetapi Yerusalem sorgawi. Awas ya kalau nyanyi nanti. Ibu kita Kartono. Adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Haleluya, puji Tuhan. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Awas, yang bilang amin gak akan kawin loh. Siapa suami kita yang pertama? Itu Taurat. Taurat. Dia tinggalkan kita. Tapi justru dia tinggalkan, kita berbuah lebat oleh karena Yesus. Siapa yang bisa hafal luar kepala? Yohanes 15 ayat 16. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan terus supaya kamu berbuah. Coba Yohanes 15 ayat 16 dong, ini gimana sih ini yang di 2, 3. Bukan kamu. Haleluya. Jadi nanti hari Senin yang akan khutbah adalah Ketua Umum Bapak Pendeta Wakari. Ketua Umum kita akan datang. Dari begitu banyak sekolah kitab, dia pilih ke Cianjur. Kita harus berdoa sebab sejak Senin nanti saudara akan dilepas. Dan saya ingin supaya saudara dilepas. Saudara belum selesai loh, saya khotbah masih setengah jam lagi. Jangan angkat dulu tas, jangan. Tambah diangkat tas, tambah khotbah panjang. Supaya kamu pergi, supaya siswa-siswi pergi dan ya saya tuh ingin kalau Tuhan masih percayakan hidup, nanti saya dengar saudara itu berbuah. Saudara berhasil di sana, berhasil di sini, berhasil di sana, berhasil di sini. Ex Cianjur, 2 orang duduk di majelis pusat. 3 orang, 4 orang duduk di majelis daerah. Saya juga bingung, kenapa ya mereka terpilih? Ya sudahlah, ini sudah Tuhan punya panggilan. Ya, saudara jangan meremehkan panggilan Tuhan, sebab Tuhan bisa. Dulu satu hamba Tuhan jadi itu 20 tahun. Tambah lama tambah cepat 10 tahun jadi hamba Tuhan. Tambah lama tambah cepat 5 tahun. Sekarang baru 2 tahun lalu lepas. Sekarang sudah mau jadi gembala. Sedang bangun gereja. Yang gerejanya lebih besar dari ini, lebih besar dari yayasan. Dari aula. Coba.
13 tahun pengerja, ngepel. Dia nggak bilang sama yang gembalanya, Om saya ingin ditempatkan di mana. Enggak, dia pengerja terus. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerja. Cuci pakaian, pakaian pendeta, pakaian lelaki ini. Terus. Satu kali itu pendeta bilang, kamu udah 13 tahun di sini. Yusuf juga 13 tahun di Mesir. Daud juga tunggu 13 tahun. Dari umur 17 sampai umur 30, 13 tahun. Sudah, sekarang Om mau berhenti. Kamu teruskan penggembalaan ini. Dia nggak pernah mimpi. Dia akan teruskan. Jemaatnya kecil. Tapi begitu dikasih sama dia, dia bangun gereja. Panjangnya aula, itu lebarnya gereja dia. Sebesar apa itu gereja? Begitu saudara masuk Sentani, disitulah gerejanya. Dia suruh jemaat, tolong bantu angkat ini, mau angkat balok ke atas, tolong. Nggak ada yang datang, jemaat. Tuhan kirim tentara. Nggak banyak, 40 orang. Nggak usah dibayar, tentara angkat semua. Karena angkat semua. Jemaat begitu lihat tentara kerja, dia lari pulang. Masak sagu, bikin papeda, bawa lari. Tentara kalau sudah kerja, makanya jangan dilihat. Ya, hampir sama dengan SAC. Nah, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jangan nanti sudah jadi gembala, jatuh. Jangan sudah jadi kerja buat Tuhan, jatuh. Buat apa? Tapi tetap berbuah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kembali kepada Wahyu 7. 10 menit terakhir. Ayat 10. Ayat 10. 2, 3. Lalu di dalam roh, di dalam apa? Nanti dulu, di dalam apa? Roh, bukan di dalam daging. Ia membawa aku ke atas sebuah gunung. Tadi kan Daud bilang, dari mana pertolonganku? Dari gunung, dari Yesus. Yang besar lagi tinggi dan yang menunjukkan, ini mah Wahyu 21. Coba Wahyu 7. Ayat 10. Dan dengan suara nyaring mereka berseru. Sama-sama. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Rasanya aneh ya ini ayat. Coba lihat bahasa Inggrisnya. And cried with loud voice saying, salvation to our God. Keselamatan itu emblemnya dari Allah kita. Jadi Allah kita itu, kalau orang Ibrani bilang Yahweh. Yahweh itu dia yang menyelamatkan. Yesua yang menyelamatkan. Yehova, Yesua yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Yosua, Yesua, Yesus yang menyelamatkan. To our God which sitteth upon the throne and unto the Lamb. Anak domba juga yang menyelamatkan kita. Sudah disembelih dia. Ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu. Dan menyembah Allah. Berlutut tidak cukup. Itu cuma daging. Tersungkur saya. Umpamanya tidur. Menyembah dia. Tidak cukup. Yang harus tersungkur itu hati. Yang harus tersungkur ini hati. Sebab kalau jemaat sakit dia tidak bisa tersungkur. Tapi dia bisa tersungkur. Dia bilang, aduh Tuhan. Tidak ada yang seperti engkau.
Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang mulia seperti Engkau Tuhan. Yang besar seperti Engkau. 12. Sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan. Dan hikmat. Dan syukur. Dan hormat. Dan kekuasaan. Dan kekuatan. Bagi siapa? Bagi Allah kita. Sampai selama-lamanya. Amin. 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku. Dari 24 tua-tua, seorang berkata, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, 140.000 itu, dan dari manakah mereka datang? Dia tanya sama Yohanes. Ayat 14. Maka katanya kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Kesusahan besar itu adalah 3,5 tahun. Aniaya. Mereka keluar, luput dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Kata mencuci dipakai kata pluno. Saya tulis besar supaya saudara lihat yang di belakang. Pluno. Baca. Apa artinya pluno? Seperti laundry. Seperti laundry. Seperti kalau kita bajunya cuma sedikit, tapi masih ada acara. Datang saja ke laundry. Tolong cepat. Minta cepat. Setengah jam sudah selesai. Ya, laundry. Sudah bersih lagi. Sudah disetrika lagi. Bagi kalau Tuhan menyucikan dosa kita, cepat. Begitu kita bilang, Tuhan sucikan, ampuni dosa saya. Langsung. Seperti di laundry. Sudah dicuci di dalam darah anak domba. 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia. Jadi kita di sorga melayani Tuhan. Siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. 16. Mereka tidak akan menderita, lapar lagi dan kita melayani terus sama Tuhan, melayani Tuhan. Hilang bosan. Nggak ada bosan, boro-boro mau lihat jam, nggak ada jam di sana. Aduh ini udah Allahu Akbar, gimana? Udah mau jam 6. Nah, di sana nggak ada jam. Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ayat terakhir, ayat 17. Ini rahasia saya. Ini intinya kitab Wahyu. Lihat, 5 jawatan. Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, Guru. Di sorga, Rasul tidak diperlukan. Penginjil apalagi tidak diperlukan di sorga. Nabi. Penginjil tidak diperlukan. Guru mau ngajarin siapa di sana? Tapi gembala. Gembala. Makanya sekarang saya ngerti. Kenapa Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya. Karena domba-dombanya. Dia tidak akan lari kalau ada binatang buas. Karena dia gembala. Tuhan tidak akan lari meninggalkan saudara. Karena dia gembala kita. Penggembalaan tidak berhenti di sorga.
Lihat, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus salga air mata dari mata mereka. Apa air mata kesusahan, apa air mata sukacita dihapus. Hanya ada sukacita. Siapa yang tidak ada manusia bisa hapus air mata? Hanya Gembala yang agung, Yesus Kristus itu. Coba pemain gitar.